pendidikan karakter nabawiyah. Jadi bagaimana anak-anak kita itu bisa betul-betul karakternya itu terbina mulai mereka lahir, bahkan sebelum lahir, itu dengan karakter pendidikannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad mendidik anak-anak kecil ketika sebelum lahir, bahkan ketika sebelum dalam tanda kutip, sebelum diproduksi. Ngerti sebelum diproduksi? Sebelum diapain? Sebelum dicetak ya. Sebelum si suami bercocok tanam di lahan mertua. Istri. Istri. Sebelum si suami itu bercocok tanam. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian adalah kebun kalian. Maka datangi sesuka kalian. Bahkan sebelum si suami ketemu si istri. Itu sudah ada pendidikan nabawiyah untuk menghasilkan anak-anak yang karakternya itu betul-betul karakter Islami yang luar biasa. Nah, kira-kira itu ibu-ibu sekalian yang insya Allah mudah-mudahan nanti setiap, kan ini bergantian yang isi ya. Kalau setiap jadwal kami mengisi di pengajian Tanwir MI 1 Muhammadiyah Kecamatan Pari ini, kita akan bawakan tema pendidikan karakter nabawiyah. Nah, yang pertama, kita perlu tahu bahwa anak itu amanah. Anak itu apa, Bu? Amanah. Semua yang Allah titipkan kepada kita, ingat, jangan salah paham. Itu bukan hak milik, tapi hak pakai. Saya ulang, bukan apa? Bukan hak milik. Berarti kepemilikan tetap di tangan siapa? Bu, saya sudah serius, Anda guyon. Bu, kepemilikan tetap di tangan siapa, Bu? Allah. Sementara kita oleh Allah dititipi. Kita kasih satu dalil. Apa dalilnya bahwa kemudian kita sekedar dititipi? Ya, Hajah Yuning ya. Masya Allah, panjenengan ini dimanapun senantiasa bercahaya loh. Mohon ngaji di masjid sana, majelis taklim ini, sampai ngaji di MI 1 Muhammadiyah Pari ini yo. Hajah Yuning ini paling menonjol. Masya Allah, ini ciri-ciri orang yang ahli surga. Amin. Sudah. Lanjut, apa dalilnya bahwa anak itu adalah titipan? Ibu-ibu tentu tahu ya. Kejadian Abu Talha ketika menikah dengan Ummu Sulaim. Ingat, Abu Talha menikah dengan siapa? Ummu Sulaim. Ketika mereka berdua sudah punya anak, Abu Talha itu kerjanya safar karena dia pedagang, yang dia harus pergi jauh, yang terkadang tidak pulang sampai 2 pekan. Ketika Abu Talha berangkat kerja, yang bakal tidak pulang sampai 2 pekan, dia ngomong sama istrinya, Ummu Sulaim. Karena anak yang akan ditinggalkan saat itu sedang sakit. Maka dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, tolong anak ini dijaga dengan baik. Karena dia sakit, kasih makan yang cukup, kasih obat, rawat dia, jangan ditinggal. Sudah, berangkat Abu Talha. Subhanallah ibu-ibu sekalian, qadarullah, pas hari kepulangannya Abu Talha setelah 2 pekan di luar, itu anak pas meninggal dunia. Anaknya pas apa? Meninggal dunia. Jadi anaknya meninggal sore hari, kira-kira nanti ba'dal maghrib Abu Talha pulang. Maka anak itu oleh Ummu Sulaim tidak ditunjukkan bahwa dia sudah meninggal dunia. Dibungkus pakai kain yang rapi, disimpan di kamarnya. Kemudian si istri ini menyambut suami yang pulang setelah pergi 2 minggu. Namanya suami pergi 2 minggu, dia perlu istirahat, dia perlu makan di rumah, dia ada kebutuhan dengan istrinya, kan begitu. Apabila dikejutkan dengan berita meninggalnya anak, tidak bisa istirahat dia. Dia tidak akan bisa makan dengan enak. Dia tidak akan bisa menjalankan keperluannya dia kepada istrinya. Maka Ummu Sulaim merahasiakan berita kematian anaknya. Sudah? Apa yang terjadi? Abu Talha masuk ke dalam rumah. Kemudian Abu Talha tanya, Ummu Sulaim, bagaimana anak kita? Jawabannya, Bu, alhamdulillah, sekarang dia sudah tenang. Dia sudah apa? Tenang. Bohong enggak Ummu Sulaim? Bohong enggak? Hah?
Tidak bohong. Ya karena anak kecil meninggal dalam keadaan belum punya dosa, maka dia meninggal dalam keadaan masih bersih, yang Allah menjamin dia bakal langsung masuk surga dan menanti orang tuanya di mana? Di surga. Sudah. Abu Talha tenang. Dia makan. Setelah makan, Ummu Sulaim dandan cantik, dia hubungan suami istri. Baru setelah semuanya selesai, Ummu Sulaim baru cerita, Abu Talha, saya mau tanya, bagaimana kalau ada seorang perempuan dipinjami perhiasan oleh temannya. Ketika perhiasannya diambil, ternyata teman itu tidak mau mengembalikan. Padahal itu bukan punya dia. Padahal itu barang apa? Pinjaman, titipan. Kenapa tidak dikembalikan? Apa kata Abu Talha? Oh, dia zalim. Karena barang itu tetap milik pemiliknya. Ketika pemiliknya mengambil, maka yang dititipi harus apa? Mengembalikan. Harus ikhlas mengembalikan. Oh iya, bagus. Terus Ummu Sulaim tanya, Abu Talha, kalau begitu, anak kita itu milik kita atau titipan dari Allah? Dibilang, yo Allah yang menitipkan kepada kita. Anak kita itu apa? Titipan dari Allah. Apa yang terjadi, Bu? Kalau anak kita titipan Abu Talha, kalau sama Allah dipanggil bagaimana? Kalau sama Allah titipannya diambil bagaimana? Ummu Sulaim tanya begitu. Sama Abu Talha dijawab, yo harus diikhlaskan. Baru Ummu Sulaim ngomong apa? Ya itulah Abu Talha. Tadi sore, anak yang Allah titipkan kepada kita, itu oleh Allah diambil kembali. Kaget Abu Talha. Terus Abu Talha tanya, Ummu Sulaim, kenapa nggak ngomong dari pertama aku pulang? Apa kata Ummu Sulaim? Kalau aku cerita dari awal kamu pulang, maka kamu tidak akan bisa makan. Kamu tidak akan bisa melakukan apa yang kamu butuhkan terhadap aku. Kamu tidak akan bisa istirahat. Kamu akan panik. Nah, itu merupakan dalil bahwa anak itu bukan milik, tapi apa? Titipan. Sekarang yang kedua. Kalau dia titipan, Bu, dimasukkan yang banyak, yang merah-merah. Jangan sampai abu-abu. Abu-abu tidak laku di sini ya. Merah. Merah itu ya uang 100 zaman saya SD dulu. Zaman saya SD uang 100 rupiah itu warnanya merah. Sekarang 100 ribu. Ya kalau punya yang 100 rupiah zaman dulu ya tidak apa-apa. Kalau tidak punya ya 100 ribu aja. Tuh kan langsung merah. Alhamdulillah. Coba tak delok ya. Biasanya nanti gini, ditutupi jilbab. Biru bukan merah. Jangan hijau loh ya, jangan hijau. Menyesuaikan dengan warna baju jangan-jangan ya. Sudah ada, monggo silahkan. Semampunya masing-masing. Karena sedekah itu bukan dilihat besar atau kecilnya, tapi sesuai kemampuan kita dan sekuat keikhlasan kita. Nah, sekarang yang kedua ibu-ibu sekalian, ketika anak itu titipan, berarti dia harus dijaga sesuai dengan keinginan orang yang menitipkan. Betul apa enggak? Misalkan ada orang nitip mobil ke saya. Titip mobil. Ustadz, saya titip mobil. Tolong selama saya keluar kota, mobil saya dijaga. Tentu kan nggak mungkin mobil itu kemudian saya bikin keluar, nyetirnya sembarangan, saya tabrakkan tembok rumahnya orang. Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena saya yakin ini mobil akan saya kembalikan kepada pemiliknya supaya pemiliknya merasa saya menjaga mobilnya dengan baik. Nah, sama dengan itu. Ketika nanti anak kita itu diambil oleh Allah, maka kita harus serahkan kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bagaimana mendidiknya, bagaimana mengasuhnya, bagaimana mengajarkan kepadanya. Karena Allah menginginkan titipan itu dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya akan sampaikan di sini ada 14. Wih, banyak sekali. Sampai jam 12:30 katanya. Jam 3. Masya Allah. Lah, pulang sekolah jam berapa? Jam 10, mulia saiki ai. Sudah. Ada 14 poin mendidik anak untuk mendapatkan karakter nabawiyah itu pada usia 0
sampai 7. Umur berapa? 0 sampai 7. Nah, itu yang kita bahas hari ini. Bagaimana mencetak anak-anak dengan karakter nabawiyah, karakter yang baik, yang kemudian anak itu bisa menjadi anak yang hebat, anak yang keren, anak yang sukses, anak yang solih dan solihah. Pada rentan waktu umur berapa? 0 sampai 7. Karena ada dalam begini, Pak. Ada dalam istilah pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu 3. Panjenengan tulis. Tulis. La'ib waladak. La'ib waladak sab'an. Mainlah bersama anakmu sampai umurnya 7 tahun. Jadi 0 sampai 7 diajak ngapain? Main. Main sudah, main terus. La'ib waladak sab'an. Ajak anakmu main sampai umurnya 7. Wa'adibhum sab'an. 7 tahun berikutnya ajarkan akhlak. Wis, enggak usah kebanyakan materi. 7 tahun pertama apa? Main. 7 tahun kedua adab dan akhlak. Bagaimana ngomong sama orang tua, bagaimana adab makan, bagaimana adab masuk ke dalam kelas, bagaimana adab ketika ada tamu, bagaimana adab ketika hendak tidur, bagaimana adab setelah bangun tidur. Itu pada fase 7 tahun yang kedua. Berarti umur menginjak 8 sampai berapa? 14. Bayangin, Bu. Itu Islam. Saking pentingnya adab. Itu sampai butuh waktu 7 tahun. Dan itu pun diajarkan di umur keemasan. Diajarkan di usia apa? Keemasan. Kemudian 7 yang ketiga. Waraqibhum. Cukup awasi mereka. Sab'an. 7 tahun berikutnya. Umur 14 sampai 21. Itu dikatakan dalam pendidikan Islam. 7 tahun pertama senengin mainnya dia. 7 tahun kedua bangun adab dan akhlaknya. 7 tahun ketiga cukup awasi dia. Ada sesuatu yang kurang, ingatkan. Ada sesuatu yang baik, apresiasi. Ada sesuatu pelanggaran, kasih dia punishment. Ada kebaikan, kasih dia reward. Ngerti? Reward and punishment. Apa artinya? Ada hadiah, ada hukuman. Ya, kalau baik dikasih hadiah, kalau salah dikasih hukuman. Itulah kenapa sampai anak umur 10 tahun kalau masih tidak mau sholat, disuruh ngapain? Disuruh mukul. Dan baru diperintah sholat umur berapa? 7. Artinya sebelum umur 7 tahun, jangan ada perintah. Ayo ini, ayo itu. Tidak. Di bawah 7, yang seneng dia. Baru 7, suruh sholat. 10 tidak mau sholat, pukul. Tapi ingat, dharba ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan atau pukulan yang tidak bikin bekas. Jadi pukulannya itu tidak mengeluarkan apa? Bekas. Kalau saya waktu SD dulu, itu ada satu guru, itu tidak pernah mukul, tapi nyetol. Zaman kita SD kan laki-lakinya pakai celana pendek. Dan zaman itu celana pendeknya itu pendeknya overdosis. Bukan seperti sekarang, itu pendek banget kayak celana renang gitu. Itu kalau lagi dicetol, ngerti dicetol ya? Dicubit dengan lingkaran yang besar. Cetot. Dicetot. Itu pulang, itu di paha kita bisa berwarna ungu. Merah apa? Keungu-unguan. Nanti sampai rumah, ibu kita lihat. Loh kok sini beda kalau ini? Astagfirullah. Anda ini saya lagi serius, Bu. Lah kok di sini jadi apa di sini itu? Astagfirullah. Ayo. Wes fokus. Kok di sini itu apa? Coba diruqyah. Oh anget, pantesan ya, obatnya belum diminum ya. Itu nanti sampai rumah, ibu kita lihat ada bekas cubitan dari guru. Itu kita ditambahi. Diapain? Ditambahi. Nah, tapi dalam Islam boleh memukul untuk urusan sholat ketika anak kita sampai umur 10 tahun. Tapi ingat, pukulannya tidak boleh meninggalkan apa? Bekas. Nah, sekarang kita mau ngomong 0 sampai berapa? 7.
Nomor satu, bagaimana membentuk karakter nabawiyah pada anak kita di umur 0 sampai 7? Nomor satu, diawali ketika hubungan suami istri dengan membaca doa. Ini penting. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi istrinya. Dan doa ini, Bu, yang membaca suami. Karena ulama beda pendapat. Yang baca suami istri atau cuma suami. Atau cuma istri. Tidak ada. Yang ada itu, yang pertama, pendapat yang kuat, yang banyak diikuti oleh para ulama, doa hubungan suami istri, itu yang membaca siapa? Suami. Kalau istri juga mau baca, boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Apalagi kalau suaminya belum hafal. Kalau suaminya belum hafal, mungkin dibimbing dulu. Mas, stop. Tahan dulu, Mas, tahan. Wudhu dulu, wudhu. Setelah wudhu, ini kayak so ngerem ini. Setelah wudhu, sholat dulu, Mas. Mari sholat keturun. Nah, situ. Nah, maka minimal apa? Minimal istri yang membimbing suami. Ayo doa dulu. Apa pentingnya doa ini, Bu-ibu? Ini tidak boleh diremehkan, Bu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di kalangan kalian yang ketika berhubungan dengan pasangannya, berhubungan dengan istrinya, dia membaca doa, doanya lihat, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah, jannibna syaitana. Jauhkan kami dari gangguan setan. Karena orang hubungan suami istri itu bisa diganggu oleh setan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkanlah setan dari apa yang akan engkau anugerahkan kepada kami. Jadi dia minta, Bismillah, ya Allah, ketika kami sedang berhubungan suami istri, jauhkan kami dari gangguan setan. Dan kalau malam ini engkau takdirkan kami punya anak, jadikan anak kami engkau jauhkan dari gangguan setan. Apa Rasul katakan? Orang yang membaca doa tersebut, maka anaknya tidak akan diganggu setan sampai meninggal dunia. Coba bayangin. Berarti penting apa enggak? Penting. Kenapa sekarang nampaknya anak-anak kita itu gampang kesurupan? Ya apa enggak? Sampai bayangin kesurupan massal itu sekarang bukan di pasar, bukan di tempat-tempat pertunjukan, tapi di sekolahan. Tempat yang penuh dengan ilmu, tempat yang penuh dengan akhlak dan adab, tempat yang penuh dengan keberkahan cahaya dari Allah, ternyata malah menjadi tempat kesurupan massal. Karena apa? Mungkin salah satunya karena waktu dahulu orang tuanya hubungan suami istri, orang tuanya masih belum ngerti ilmu untuk membaca doa hubungan suami istri. Nah, itu yang pertama. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika selesai hubungan suami istri, atau bahkan sebelum itu, setelah berdoa, ini kisahnya Abu Talha tadi, ini yang kedua, didoakan agar nutfah itu apa? Maaf ya, air mani yang akan membuai sel telur, itu didoakan agar menjadi air mani yang berkah. Coba kebayang enggak Islam sampai seperti itu? Dalam keadaan orang-orang kafir, orang-orang non-Islam, itu jangankan mendoakan air maninya. Diletakkan di mana air maninya, itu mereka enggak sadar kok. Sampai enggak ketahuan, ini bapaknya siapa? Karena saking tidak terjaganya pergaulan mereka. Maka ibu-ibu pernah lihat di berita online itu, setelah diteliti perempuan yang paling bersih sedunia, itu yang paling bersih perempuan Islam. Perempuan apa? Islam, wanita muslimah. Itu yang paling bersih. Kenapa? Terjaga. Kenapa mereka terjaga? Karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sudah, kita balik ke ceritanya Abu Talha tadi. Setelah anaknya dimakamkan, Abu Talha
Itu besok subuhnya ketemu Nabi Muhammad. Kemudian Abu Talha mengatakan begini, "Ya Rasulullah, anak saya meninggal. Dalam keadaan istri saya tidak memberitahukan kepada saya di awal kepulangan saya ke rumah." Diceritainlah kejadiannya. Setelah semuanya selesai, baru kemudian istri saya cerita. Terus Rasul bilang apa? "Yo, itu yang bagus. Itulah istri yang mengerti. Supaya kamu bisa istirahat, supaya kamu bisa makan, supaya kamu bisa melakukan kebutuhanmu dengan istrimu, yaitu hubungan suami istri." Terus sama Rasul didoain. Doanya apa? Rasul mengatakan, "Nanti malam, kalau kamu hubungan suami istri lagi, nanti malam, kalau kamu apa? Lagi hubungan suami istri, saya doakan." Apa doanya Rasul? "Barakallahu lailatakuma." Semoga Allah memberkahi hubunganmu di malam nanti. Barakallahu lailatakuma. Semoga Allah memberkahi hubunganmu nanti malam. Ini lihat, berkah doa minta berkah. Berkatnya, kok diulang ya? Berkatnya doa minta berkah. Kita ganti kalimatnya. Keutamaan. Keutamaannya doa minta berkah pada air mani kita. Aduh, bahasanya kok kurang enak ya. Terus, gak boleh live televisi satelit loh ini. Nanti kena Komisi Penyiaran Indonesia loh. Sudah, berkahnya. Keutamaannya. Ini yang lah, keutamaan titik-titik yang didoakan keberkahan. Nah, titik-titiknya itu diisi apa? Bibit. Apa? Bibit. Keutamaannya bibitnya laki-laki yang akan dia salurkan kepada istrinya yang didoakan keberkahan. Anda tahu apa? Itu malam hari Abu Talha dan Ummu Sulaim hubungan suami istri. Tapi sebelum dia hubungan suami istri, mendapatkan doa keberkahan untuk bibitnya dari siapa doanya? Rasulullah. Apa yang terjadi? Langsung hamil. Dan punya anak, yang anak itu dibawa ke hadapan Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad dikasih nama Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Kasih nama Abdullah. Setelah dikasih nama Abdullah, sudah dibawa pulang. Anda tahu enggak? Setelah Abdullah ini menikah, Abdullah itu punya 9 anak. Dalam satu riwayat 10 anak yang semuanya hafal Al-Quran dan 7 diantaranya perawi hadis yang sahih. Ini karena keberkahan apa? Berdoa untuk supaya bibit yang akan kita berikan kepada istri kita, agar sel telur istri yang akan dibuahi oleh suami, itu mendatangkan kebaikan pada keturunan kita. Nah, itu yang kedua. Nomor 1, kalau mau hubungan suami istri, jangan lupa apa? Doa. Angkat tangan yang belum hafal doanya. 1, Hajah Yuning. 2, 3. Nanti buka di Google, Bu ya. Cari di Google. Doa sebelum hubungan suami istri, atau Anda ulang ini rekamannya dia, Anda ulang rekamannya, cari di channel YouTube saya Dakwah TV, buka, nanti Anda akan lihat di menit berapa itu dipotong untuk apalan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Apa keutamaannya? Nanti kalau Allah takdirkan punya anak, anaknya tidak diganggu setan sampai wafat. Yang kedua, minta doa. Ya Allah, berkahi ini bibit yang akan aku salurkan kepada istriku. Doa supaya air maninya, berdoa supaya sperma yang akan dia keluarkan pada tempat, yaitu istrinya, itu menjadi sperma yang oleh Allah diapain? Diberkahi. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ketika bayi lahir, itu langsung didoakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami Anda yang pergi, mau hubungan suami istri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami Anda Melayu, kok kira aku setan dah? Kenapa?
Ah ini salah satu masalah juga ini. Kok ada orang nggak kepingin punya anak itu loh. Saya mau tanya, istrinya Nabi Zakaria punya anak umur berapa? Bisa. Sudah, lanjut dulu. Saya mau serius. Tolong jangan ganggu. Tunggal guru ojo ganggu ya. Sudah, kita lanjutkan. Yang ketiga, ketika anak baru lahir, Bu, didoakan. Kalau mengadzani, dengerin. Mohon maaf ya. Kalau mengadzani di telinga bayi yang baru lahir, itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Karena ada sebagian ulama hadis yang mengatakan mengadzani bayi ketika baru lahir itu dalilnya dhaif atau lemah. Hadisnya apa? Lemah. Tapi ulama hadis yang lain mengatakan hadisnya kuat. Nah, maka karena perbedaan menilai hadis tadi, maka apa yang terjadi? Maka terjadi perbedaan hukum. Ada yang ngomong tidak perlu karena hadisnya dhaif, ada yang ngomong perlu karena hadisnya kuat. Nah, sementara Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, beliau mengatakan sunnah. Nah, tapi selain mengadzani yang itu oleh para ulama diperselisihkan, ada satu yang ulama sepakat. Apa itu? Bayi barusan lahir itu langsung didoakan. Dan yang mendoakan sunnahnya ibu yang melahirkan. Jadi ibu melahirkan bayi, kan biasa oleh bidannya atau dokter kandungannya kan dibawa dulu bayinya. Dibersihkan segala macam, tali pusernya dipotong, kemudian dibungkus pakai kainnya, baru dikembalikan kepada siapa? Ibunya, untuk kemudian diapain? Disusukan, disusui. Nah, sekarang lihat. Itu Anda lihat dari ibundanya Siti Maryam. Ibundanya siapa? Siti Maryam. Ketika anaknya lahir, apa yang dibacakan oleh ibundanya Siti Maryam? Dikatakan begini. Anda nanti di rumah silakan buka surat Ali Imran ayat 36. Surat apa ibu-ibu? Ali Imran ayat yang ke-36. Didoakan oleh ibunya. Begini, wa inni u'idzuha bika. Aku mohonkan kepadamu perlindungan untuk bayi ini. Wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya bayi ini kelak minasyaitonir rajim, dari gangguan setan. Dan ini penting. Jadi ibu-ibu harus ngerti. Nah, maka sekarang bidan-bidan yang kemudian menampakkan keislamannya, kelahiran Maryam atau apa, itu bidannya harus ngerti. Ibu yang akan melahirkan anak, itu diceritani. Kok diceritani? Diberitahu. Minimal dituliskan di temboknya. Di tembok kamar bersalin itu, tulis. Nanti ketika anakmu lahir, dan anakmu sudah kamu pegang, baca doa ini. Inni u'idzuka. Inni u'idzuha. Bika. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Artinya begini. Aku ya Allah memintakan perlindungan kepadamu untuk bayi ini dan anak turun dari bayi ini kelak. Semuanya aku mintakan kepadamu perlindungan dari gangguan setan. Ustadz, saya tidak bisa bahasa Arabnya. Boleh tidak doanya dipakai dengan bahasa Indonesia? Boleh? Boleh? Boleh, tidak apa-apa. Jadi, setelah anak lahir tadi, doakan. Ya Allah, aku memohonkan perlindungan kepadamu untuk anakku yang baru lahir ini, dan kelak keturunan dari anakku yang baru lahir ini dari gangguan setan. Sekarang lihat. Apa yang terjadi? Siti Maryam itu salah satu bayi yang ketika lahir itu tidak nangis. Tapi tidak nangisnya itu normal, bukan karena sakit. Kan ada ya bayi yang ketika lahir itu mungkin ada air ketuban atau kemudian lahirnya telat. Saya juga tidak ngerti. Ketika keluar kelamaan di perut karena harapannya tidak operasi, wes dokternya pokok kita paksa, tidak mau operasi. Sampai lama di perut. Dalam keadaan posisinya itu oblik. Gak ngerti oblik.
Ngerti? Melintang, bukan sungsang. Kalau sungsang itu kan kaki di bawah. Ini begini. Jadi kepala di sisi sebelah kanan, kaki di sisi sebelah kiri. Sudah, kita harapkan itu bayi bisa muter gitu. Kita tunggu. Ternyata tidak bisa sampai terakhir. Walhasil qadarullah harus operasi. Setelah dioperasi badannya sudah biru. Dan ketika keluar, tidak nangis. Itu sakit. Tidak normal ya. Nah, tapi Siti Maryam itu lahirnya normal. Dia tidak sakit. Lahirnya sehat, tapi tidak nangis. Saya mau tanya, kenapa tidak nangis? Tidak diganggu setan. Setan itu ganggunya ya apa? Wait. Sekarang lihat Bu, saya bacain ya. Ini saya baca artinya aja ya. Tidaklah seorang pun dari anak yang lahir, bayi lahir itu kecuali setan akan menyentuhnya. Disentuh dengan apa? Jarum kecil. Lalu jarum itu dia akan tusukkan di perut atau pahanya bayi tadi. Ditusukkan di mana? Perut atau paha. Kenapa setan nusuk putra putri kita yang baru lahir dengan jarum itu? Untuk menunjukkan awal permusuhan. Mulai detik ini kamu adalah musuhku. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, kecuali Maryam dan putranya. Siapa putranya Siti Maryam? Nabi Isa. Itu ketika lahir tidak diganggu setan. Kenapa? Keberkahan doa yang dia baca. Aku mintakan perlindungan anak ini dan calon keturunannya dari setiap gangguan setan. Fahami ibu-ibu yang ketiga? Jadi apa? Anak yang baru lahir oleh ibunya langsung didoakan. Doanya minta perlindungan dari gangguan setan. Jangan doa, ya Allah baru lahir, mudah-mudahan jadi presiden. Mudah-mudahan nanti anakku tidak dipoligami. Kenapa Ifrullahaladzim? Tolong, saya niat serius loh pagi hari ini ya. Ini mulai sukses loh saya serius. Dan salah satu yang menolong saya untuk bisa serius itu ketika Hajah Yuning itu duduknya di depan. Terima kasih Hajah Yuning. Coba panjenengan duduk di depan gitu rusak konsentrasi saya ya. Sudah. Kemudian yang keempat. Ini untuk orang yang sambang bayi. Untuk orang yang apa? Pernah tidak sambang bayi? Bawa hadiah atau bawa doa? Bawa kado, nggak ngerti doa. Mendingan Anda bawa doa, nggak bawa hadiah. Daripada bawa hadiah, nggak bawa doa. Apa doanya? Sudah hafal? Hah? Yuning berapa kali sambang bayi? Kok bayi saya nggak disambangi? Hah? Sentimen. Berapa kali sambang bayi? Sering. Bayi saya kok enggak? Wes, fokus. Gini mau lihat doanya. Doa untuk bayi yang baru dilahirkan. Dan kemudian Anda nyambangi. Yang didoakan saat ini, itu Anda ucapkan doanya di depan orang tuanya. Di depan siapa? Orang tuanya. Doanya begini. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah memberkahi apa yang Allah berikan kepadamu. Yaitu barusan Allah kasih apa? Bayi. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah memberkahimu dari apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi doanya tetap doa minta berkah. Karena berkah itu apa? Al khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Maka kalau anaknya diberkahi, anak itu akan mendatangkan keberkahan untuk siapa? Orang tuanya. Akan mendatangkan kebaikan untuk siapa? Orang tuanya. Wa syakartal wahib. Dan semoga engkau bisa bersyukur kepada zat yang memberi. Yang memberi siapa? Berarti kita doakan orang tuanya bisa mensyukuri nikmat itu kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, orang kalau bersyukur sama Allah nikmatnya diapain? Ditambah, dapat nikmat anak, disyukuri.
maka nikmat anak itu oleh Allah akan ditambah. Dengan apa? Anaknya yang soleh, anaknya yang berbakti kepada orang tua, anaknya yang menyejukkan pandangan mata. Ditambahi, wa syakartal wahib wa balagha asyudda. Semoga anakmu panjang umur sampai dewasa. Wa ruziqta birrohu. Dan semoga engkau mendapatkan rezeki bakti dari anakmu. Memiliki anak yang berbakti. Kita ulang doanya. Kita ulang urutannya. Nomor 1. Sebelum hubungan suami istri, berdoa. Nomor 2. Ketika selesai hubungan suami istri, minta sama Allah agar, maaf ya, air mani yang telah dia tanamkan di istrinya, itu menjadi air mani yang oleh Allah diberkahi. Barakallahu lailatakuma. Doanya Nabi untuk Abu Talha. Akhirnya punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak 10. Semuanya hafal Al-Quran. Dan yang 7 di antara 10 itu menjadi perawi hadits sahih milik Imam Malik. Nomor 3. Yang anak baru lahir langsung didoakan. Inti doanya minta supaya anaknya dijauhkan dari gangguan setan. Wa inni u'idzuha wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Yang keempat, untuk Anda yang mengunjungi, atau bahasa Indonesianya apa sih sambang bayi itu? Jagong bayi. Masya Allah, ini bahasa Indonesia di kamus besar bahasa Indonesia ya. Lo kok malah jagong itu lo? Apa bahasa Indonesianya? Tilik bayi. Mengunjungi orang yang barusan dapat bayi. Itu doakan. Apa doanya? Barakallahu laka fil mauhubi laka. Tetap doanya keberkahan, betul tak? Kemudian, wasyakartal wahib. Semoga engkau bisa mensyukuri Allah yang memberikan anak ini. Wa balagha asyudda. Semoga dia bisa mencapai panjang umur sampai dewasa. Wa ruziqta birrah. Dan engkau mendapatkan rezeki kebaikan dari anakmu. Sekarang yang kelima. Yang keberapa, Bu? Yang kelima. Apa yang kelima? Ini jarang diamalkan. Jarang sekali diamalkan. Yang kelima adalah mentahnik. Tahnik. Apa tahnik itu? Apa tahnik itu? Tahnik itu, kalau bahasa Jawanya, diloloh kurmo. Kalau bahasa Indonesianya apa? Wes pas kanan kiri podo. Dimut nih ya apa? Dimut nih, astagfirullahaladzim. Tolong, ini live Madani TV loh ini. Gini, saya jelasin aja ya, karena memang membahasakan dengan satu kata itu susah ya. Jadi orang tuanya itu mengunyah kurma, tapi kurmanya jangan kurma yang kasar, karena anak baru lahir itu kan kadang-kadang sistem pencernaannya belum kuat ya. Kalau kurmanya kasar nanti malah dia badannya anget, panas, demam atau nah. Itu beli kurma yang bagus. Nanti belinya bisa di Depot Amanah ya bisa. Kasembon sana ya, itu ke Kasembon, seret ke arah Malang. Nanti setelah rumah sakit itu ada kanan jalan, ada Depot Amanah, itu ya jualan rawon, ya jualan sop buntut. Juga jualan oleh-oleh umroh haji. Gini rawonnya umi saya kok gini. Buntutnya belum nyoba. Enak mana? Langganan. Dapat diskon berapa? Jangan nyebut nama ya. Diskon 100%. Ya, itu malah kerja bakti namanya ya. Sudah, gini. Beli kurma yang bagus. Kemudian orang tuanya atau sunnahnya, kalau bukan orang tuanya, itu orang soleh. Orang yang Anda lihat orang itu baik. Orangnya bertakwa, orangnya solih gitu ya. Itu makan kurma. Sebagian dia telan. Lalu sebagian dari kurma yang sudah lembut tadi, yang sudah bercampur dengan air liurnya dia. Jijik, ya lek sampean. Bayi kan ya gak ngerti jijik ya.
sebagian yang telah bercampur dengan air ludahnya orang tadi, itu dimasukkan, diletakkan di bahasa Indonesia yang baik dan benar. Diletakkan di bagian atas dari mulutnya. Pakai tangan kanan tentunya ya. Jadi ditaruh di jari telunjuk. Atau kalau saya kan jari saya alhamdulillah besar-besar. Kata istri saya kayak gedang kelotok jari. Ini tidak ada jentiknya, jempol semua katanya. Maka kalau saya biasa kalau mentahnik saya pakai jentik. Jari kelingking karena jarinya terlalu besar. Karena sebagian bayi itu kan mulutnya kan kecil, masih kecil. Nah, maka saya taruh di jari kelingking, saya ambil, saya letakkan di cetaknya. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Sambil didoakan. Sambil didoakan. Doanya apa? Sama. Minta supaya anak yang baru lahir ini oleh Allah dijadikan anak yang penuh dengan keberkahan. Jadi doakan, ya Allah, jadikan anak ini anak yang engkau senantiasa berikan berkah. Dimanapun dia berada. Nah itu di tahnik. Maka dikatakan di sini, para pakar bahasa menyatakan bahwa tahnik adalah mengunyah kurma atau yang semacamnya, kemudian menggosokkannya ke langit-langit mulut si bayi. Nah, tapi harapannya itu diberikan oleh orang tuanya, ayahnya, atau kalau saya pribadi lebih condong kepada orang soleh. Jadi anak kita dibawa ke rumahnya orang soleh, kita bawakan kurma, biar kurma itu dia kunyah, nanti setelah lembut, sebagiannya diletakkan di mulut putra atau putri kita sambil minta didoakan. Apa dalilnya? Disebutkan di sini dari Abu Musa al-Ash'ari, wulidali ghulamun. Aku, kata Abu Musa, punya anak kecil yang baru lahir. Dapat bayi. Fa'ataitu bihin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku membawa anak yang baru lahir itu kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu di zamannya itu perwakilan orang soleh. Begitu ya. Orang yang paling soleh. Fasammahu. Maka Nabi Muhammad memberi nama kepada bayi tersebut Ibrahim. Dikasih nama siapa? Ibrahim. Kemudian wahannakahu. Kemudian sama Nabi Muhammad ditahnik bitamrotin dengan sebutir kurma. Dan ibu-ibu tahu enggak? Salah satu fungsi tahnik itu. Salah satu fungsi tahnik di dalam pengobatan Islam, dalam kitab-kitab yang berbicara tentang pengobatan Islam, tahnik itu adalah imunisasi alami. Tahnik itu apa? Imunisasi alami. Bahkan kalau di keluarga kami, itu bayi baru lahir, ketika bapaknya ngopi, umiknya ngopi, kan wong Arab itu ngopi ini kuat, pedes gitu, itu diambil, dicelupkan, dikekno ndek bayi nih. Tapi gak sak cengkir, sak cengkir. Ya, satu tetes ya, jadi jari kita dimasukkan, terus ditaruh di mulutnya bayi. Itu katanya ya, kalau saya tidak tahu ini, katanya menguatkan jantung. Menguatkan apa? Jantung. Tapi yang patut kita tiru bukan kopi, tapi apa? Kurma. Kemudian yang keberapa sekarang, Bu? Yang keenam. Kalau anak itu lahir, dan lahirnya menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri. Biasa namanya siapa kalau anak lahir di menjelang Idul Fitri? Ada yang namanya Ramadhana, Ramadhani. Kok Fitri ya? Oh iya, Idul Fitri ya. Idul Fitri, Fitria. Ada yang namanya Khairu Syahrin. Sebaik-baik bulan, yaitu bulan Ramadan, macam-macam lah namanya ya. Nah maka itu ketika dia lahir sebelum Idul Fitri, maka dia harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena apa? Dia sudah wajib. Dan yang wajib membayarkan siapa? Siapa? Orang tuanya. Nah maka harus dibayarkan zakat fitrahnya. Disebutkan di sini
Apabila seorang bayi lahir sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi malam takbiran, datang ke bidan, datang ke rumah sakit bersalin, ternyata lahirnya apa? Lahirnya habis sholat subuh. Pas tanggal 1 Syawal. Maka karena dia dilahirkan sebelum sholat Idul Fitri, maka bayi itu wajib dikeluarkan apa, Bu? Zakatnya. Apabila seorang bayi lahir sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka wajib bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitri. Akan tetapi, dengerin. Apabila lahirnya setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka tidak wajib zakat fitri untuk tahun ini. Siapa yang membayarkannya? Orang tuanya. Kemudian yang keberapa sekarang? 7. Merayakan kelahiran anak dengan akikoh. Nah, saya mau tanya, akikoh itu wajib atau sunnah? Hah? Angkat tangan yang ngomong wajib, angkat tangan. Angkat tangan. Ini gak berani tanggung jawab. Wajib. Angkat tangan. Langsung genti, sunnah. Coba saya suruh angkat tangan yang sunnah lah, gak ngangkat juga. Angkat tangan yang ngomong sunnah. Kenapa sunnah? Betul, Masya Allah. Luar biasa. MI Muhammadiyah 1 Pare loh ya. Belum jawab ya? Kenapa? Kenapa sunnah? Berarti untuk yang mampu hukumnya apa? Loh, bingung ngomong wedoi. Katanya sunnah. Kenapa sunnah? Karena untuk yang mampu saja. Berarti kalau mampu hukumnya apa? Barusan ngomong sunnah, sekarang kok ganti wajib? Kalau yang nggak mampu, kok ada hukum fikih seperti panjenengan gini? Nggak tahu saya belajarnya dari mana gitu ya. Ini pondok pesantren mana yang ngajar begitu? Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan akikoh itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, sekarang kita lihat. Merayakan kelahirannya dengan akikoh. Akikoh itu apa sih, Bu? Makan bersama. Terus yang lain. Akikoh itu apa sih? Nah, akikoh itu artinya nyembelih kambing. Akikoh itu artinya apa? Nyembelih kambing. Akikoh itu untuk apa? Bentuk syukur. Karena kita diberi nikmat anak. Sekali lagi, kalau nikmat anak disyukuri dengan cara yang Allah ajarkan, maka nikmatnya sama Allah bakal ditambah. Maka jangan takut akikoh. Karena kalau Anda akikoh, rezekinya ditambah, nikmat anak ditambah. Bukan nikmat istri, nikmat anak. Jadi anaknya 1, berbakti, soleh, hafal Quran, baik, gitu loh. Jadi kebaikannya itu sama Allah senantiasa diapain? Ditambah. Nah, maka diakikoh. Kalau anak perempuan, berapa ekor kambing? 1. Kalau anak laki-laki, berapa ekor kambing? Nah, ini ada isyarat loh, Bu. Ini ada artinya loh ini. Kenapa laki-laki kambingnya harus 2? Lanjut. Ya, itu akikoh. Saya udah niat untuk serius ya. Waktu kurang sedikit. Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadaikan dengan akikohnya. Disembelihkan kambing pada hari yang keberapa? 7. Hari kelahiran dihitung hari pertama. Misalkan, sekarang hari apa? Selasa. Selasa lahir, maka Selasa dihitung hari pertama. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti akikohnya hari apa? Senin. Kalau ngitung gampangnya, kalau lahirnya Selasa, berarti kemarinnya. Mundur sehari tok. Hari Senin. Kalau tidak mampu hari ke-7, boleh hari keberapa pun monggo. Sampai punya keluasan rezeki. Nah, anil ghulami syatani mukafi'atani wa anil untha wahidatun wa la yadurruka dzikranan wa inatha. Untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing. Untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Tidak apa-apa. Baik kambing jantan ataupun kambing betina. Tidak apa-apa. Nah itu di akikoh. Yang ke berapa sekarang?
8. Ingat, penting. Nyusuin bayi untuk mendapatkan anak-anak yang pendidikan karakternya itu nabawiyah kuat. Sekarang lihat. Saya tidak tahu pernah sampaikan di MI Muhammadiyah 1 Pare atau belum gitu ya. Jadi ada kisah, Bu. Air susu pembawa sial. Pernah saya ceritain enggak? Anda kalau ceritain belum. Pernah saya ceritain air susu pembawa sial? Jadi begini. Air susu itu pengaruhnya besar. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, maaf sekali lagi, saya enggak sedang berusaha untuk bercanda dengan panjenengan, enggak. Ini serius. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antus tarda'al hamqa. Apa artinya? Rasulullah melarang perempuan bodoh menyusui anaknya. Jadi perempuan bodoh tidak boleh nyusuin anak. Angkat tangan yang sudah terlanjur. Oh pinter, nggak kejebak ya. Saya khawatir terjebak gitu ya. Oh terlanjur Ustadz, berarti ngaku. Nah ngaku bodoh. Sekarang begini. Naha Rasulullah antus tarda'al hamqa. Rasulullah melarang perempuan yang bodoh itu menyusui anaknya. Menyusui. Kenapa perempuan bodoh tidak boleh nyusuin anak? Apa Rasul katakan? Fa innal labana yushabbih. Karena air susu itu mewariskan kecerdasan. Karena air susu apa? Mewariskan kecerdasan. Lihat gak sekarang anak-anak yang setiap dimintain tolong oleh ibunya, jawabannya apa? Emoh. 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 Kenapa dia jawab emoh? Karena susunya formula. Susu formula diambil dari mana? Sapi. Sapi suaranya bagaimana? Ya sudah. Nah, tolong beliin gas LPG. Mo. Nah, ojo sore-sore lek mulih. Mo. Nah, dang budal ngaji. Mo. Coba. Pernah disusuin sapi ndak anakku ini ya? Kok bahasa ibunya itu bahasa ibunya sapi? Mo. Lek moh tok sik lumayan, lek nyeruduk kayak sapi lebih bahaya ya. Nah, maka Rasul bilang karena air susu itu berpengaruh pada kecerdasan anak. Sekarang saya mau tanya, apakah kemudian kalau memang seorang ibu itu betul-betul tidak pandai, kemudian anaknya tidak boleh disusukan olehnya? Bukan. Apa artinya? Di zaman Nabi, Bu, itu biasa orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad itu suka menyusukan bayinya kepada siapa? Ibu susu kan? Sampai Rasulullah disusuin siapa? Ibunda Halimah dari Bani Sa'ad. Maka dibilang Halimatus Sa'diyah. Kenapa mereka menyusukan anak mereka kepada ibu susu? Nomor 1, karena Mekah itu, Bu, itu tempat kumpulnya orang dari mana-mana. Maka budayanya tidak lagi murni budaya Arab Mekah. Karena orang Arab Mekah kepingin anaknya masih asli memegang budaya, maka ditaruh di pedalaman, maka disusukan kepada ibu-ibu susu di pedalaman. Supaya budayanya tidak tercampur. Nomor 2, untuk ngambil bahasa. Orang Arab Mekah bahasanya kecampuran. Orang Romawi masuk, orang Persia masuk. Maka bahasa Arab di Mekah itu tidak murni seperti orang Arab yang asli. Supaya anak-anak mereka punya bahasa yang masih asli, ditaruh ke tempat pedalaman dan disusukan oleh ibu susu. Yang ketiga, karena orang Arab itu seneng anaknya banyak. Sementara sebagian perempuan kalau menyusui, itu dia tidak bisa apa? Tidak bisa hamil, betul tidak? Lah, betul apa enggak ini? Sebagian perempuan kalau menyusui dia tidak bisa hamil kan gitu. Sampai dibilang KB alami ya. Saya kena itu, Bu. Istri saya menyusui. Hamil. Astagfirullahaladzim. Saya nyari sopo sing ngomong biyen lek
nyusoni kayak meteng itu tak cari, tak ketemu sampai sekarang. Dan akhirnya anak pertama sama anak kedua itu setahun pas jaraknya, lahirnya bareng, 20 Sya'ban. Yang anak pertama 20 Sya'ban tahun lalu, anak kedua 20 Sya'ban tahun ini. Itu lek bapak ika hebat gak iso. Fokus. Sudah lanjut. Sudah. Karena mereka itu sebagian kalau menyusui tidak bisa punya anak. Dalam keadaan mereka kepingin cepat punya anak banyak. Maka anaknya dititipkan kepada ibu susu. Nah, maksudnya hadis ini, kalau cari ibu susu untuk anak kalian, jangan cari yang bodoh. Kenapa? Nanti itu nular. Maka cari ibu susu yang pinter. Contoh, Imam Hasan Al-Basri, bapaknya biasa, ibunya biasa. Tapi menjadi ulama hebat. Imam Hasan Al-Basri. Apa kuncinya? Ternyata Imam Hasan Al-Basri disusui oleh istrinya Nabi Muhammad, yaitu Ummu Salamah. Jadi siapa yang nyusui Imam Hasan Basri? Ummu Salamah. Walaupun bapaknya biasa, ibunya biasa, tapi keberkahan air susu rumah tangga Nabi, itu yang berpengaruh pada kehebatan Imam Hasan Al-Basri. Nah, sekarang saya ceritain. Air susu pembawa sial. Ada seorang laki-laki, pinter banget. Pinter luar biasa. Ah, ini, bidan Denny sampai komen. Bisa hamil, Ustadz? Iya, bidan, saya kan ngomong barusan. Istri saya juga hamil. Ah, sudah. Begini. Air susu pembawa sial. Ceritanya begini, Bu. Ada seorang ulama, pinter, apal ribuan hadis. Setiap berdebat, tidak pernah kalah. Kenapa? Karena dia menghafalkan semua dalil yang akan dia gunakan untuk menguatkan pendapatnya. Suatu hari, dia lupa satu dalil. Dia berapa? Lupa satu dalil. Yang karena lupa satu dalil itu, bikin kemudian dia kalah dalam perdebatan. Akhirnya dia pulang ke rumah ibunya. Dia pulang ke rumah ibunya, dia marah. Dia bukan marah kepada ibunya. Dia bilang apa? Ibuku, bertahun-tahun aku tidak pernah lupa tentang ilmu. Dan kali ini aku lupa satu ilmu. Dan aku yakin tidaklah aku lupa kecuali karena masuknya harta haram ke dalam tubuhku. Dengerin, Bu. Tidaklah aku lupa karena apa? Kecuali karena masuknya apa? Harta haram ke dalam perutku. Dan seingat saya, kata anaknya, mulai aku mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Bisa membedakan mana baik, mana buruk. Mana api, mana roti. Itu namanya mumayyiz. Aku tidak pernah makan yang haram. Sekarang saya tanya sama kamu. Pernah tidak dirimu, wahai ibuku, memberikan makan kepadaku dari harta yang tidak jelas? Ibunya bilang, tidak pernah. Ibunya bilang apa? Tidak pernah. Anaknya ngotot. Kalau tidak pernah, tidak mungkin aku lupa. Coba diingat-ingat lagi. Dipikir sama ibunya. Oh iya. Bayangin, Bu. Sekali tok loh ini. Apalagi kita yang setiap makan tidak jelas. Apa itu? Aku pernah, kata ibunya, keluar ke pasar. Kamu saya tinggal di rumah. Ketika itu kamu nangis, kamu haus, kepingin minum susu. Akhirnya kamu digendong oleh tetangga sebelah dan disusui olehnya. Dan aku tahu tetangga sebelah itu tidak menjaga hartanya, baik dari yang halal atau dari yang haram. Anaknya bilang apa? Ah, itu susu pembawa sial. Nah, maka menyusui anak itu membentuk karakter. Membentuk apa, Bu? Karakter. Tapi ingat, kalau nyusuin jangan sambil nonton layangan putus. Sambil nyusuin, lihat, lek ambung-ambungan. Gila. Kok iso ya kudu bojone diambung koyok ngono? Terus kebayang suami SMS curiga, suami keluar rumah suudzon, suami pulang telat. Jangan-jangan siapa? Satunya Kinan itu.
Jangan-jangan dia ketemu Lydia. Anda kok tahu? Astagfirullah, ngikuti. Hati-hati Bu. Serius, saya ngomong ya, mumpung saya ingat. Hati-hati. Apa yang Anda lihat dan Anda masukkan ke dalam pikiran, kemungkinan besar kejadian. Hati-hati. Sudah masuk ke dalam sugesti pikiran, dan itu membentuk dhon. Dhon itu apa? Prasangka. Sebagian besar kejadian. Mulai wedi. Aduh. Langsung aplikasi WTV langsung dihapus nanti. Medeni ki. Dan nanti kalau kejadian ya apa? Mau? Siapa yang jamin? Suami Anda ditunggu orang kok di luar. Hati-hati loh ya. Sudah ada. Cuma tidak baik Bu ya. Lebih bagus tidak ditonton. Nah sekarang kita lihat Bu. Nah, maka ketika menyusui, harus menyusui dengan cara yang baik. Menyusu sambil zikir. Menyusu dalam keadaan sudah berwudu. Dan tidak, ini. Tidak menyusui di tempat umum. Hati-hati loh ini. Perempuan itu terkadang pemalu, tapi di lain waktu sangat tidak punya malu. Nyusuin anak, waktu jalan-jalan ke pasar, anaknya nangis. Minta susu, minta nenen. Langsung. Astaghfirullahaladzim. Pernah begitu? Allah. Kalau saya lo ke pasar pernah lihat. Lihat orang jualan berambang. Lihat orang jual berambang. Ustadz kok disuudhoni? Tidak boleh. Kalau sama Ustadz harus husnudhon. Kalau apa? Amin. Ikmam mim satu pari tidak ada. Amin. Insya Allah ya. Nah sudah. Maka dihindari menyusui di tempat umum. Kalaupun harus menyusui di tempat umum, itu pakai jilbab yang besar. Ya enggak? Sehingga bayinya dimasukkan ke dalam jilbab. Tapi ingat, harus dilebarkan. Karena kalau terlalu rapat, kesian bayinya nanti moro-moro kok gak nyedot maneh. Loh! Biru sudah. Nah, yang pertama, menyusui dalam keadaan sudah berwudu. Tidak wajib, tapi itu baik. Ibunya Imam Syafi'i tidak pernah menyusui Imam Syafi'i kecuali dalam keadaan wudu. Nomor dua, menyusui sambil apa? Zikrullah. Sambil apa? Zikir. Yang ketiga, dihindari menyusui di tempat umum. Kenapa? Nampaknya kurang pantas. Nah, nanti Anda buka di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 233. Surat apa? Ayat berapa? Astagfirullahaladzim. 233. 283 lah puasa dilungkas. Iya. Sudah. Sekarang. Yang keberapa? 9. Memberi nama dengan nama yang baik. Ini 0 sampai 7 tahun ya. Memberi nama dengan nama yang baik. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, Inna ahabba asma'ikum ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah suka dari anak-anak kalian itu 2 nama. Abdullah dan Abdurrahman. Atau yang semisal dengan itu. Abdul Latif, Abdul Qadir. Itu nama-nama yang dicintai oleh Allah. Bukan berarti nama yang lain tidak boleh. Boleh. Selama memiliki kandungan arti yang baik. Karena nama mengandung apa, Bu? Doa. Contoh. Saya sama umi saya dikasih nama Rifki. Dikasih nama siapa? Rifki. Anda tahu apa arti Rifki? Ya nggak penting juga tahu ya. Rifki itu artinya Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Wa ma yunza'u min syai'in illa syana. Rifqi itu tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali pasti menjadikannya baik. Oh, rifqi. Dan tidaklah rifqi itu dicabut dari sesuatu kecuali pasti yang dicabut darinya rifqi itu pasti rusak. Ah, rifqi itu apa? Lem
Lemu, asuh. Astagfirullahaladzim. Mana? Kurus. Lembut. Nah, dan terbukti Bu, Masya Allah. Tanya istri saya kalau sampai rumah Bu, lembut banget. Turu soalnya. Turu, sudah tidak ada kegiatan sudah. Lembut, istri saya tidak terganggu. Lembut, tidak ada suaranya sudah. Kenapa? Tidur. Nah sudah, kasih nama yang baik. Itulah kenapa ada seorang anak di zaman Umar, Amirul Mukminin. Anak ini menjadi anak yang akhlaknya kurang baik. Setelah Umar panggil, ternyata nama anak itu adalah nama yang tidak pantas. Namanya siapa? Ju'al. Ju'al itu arti Indonesianya kecoa. Apa kata Umar? Ini anak jadi rusak yang salah bapaknya. Kenapa? Karena dia tidak diberi nama yang baik. Sudah yang keberapa sekarang? 10. Bercengkrama dan bercanda bersama anak. Ini banyak sekali dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW pernah gendong Al-Hasan wal Husain. Rasulullah pernah membuka tangannya untuk menyambut Al-Hasan wal Husain. Bahkan Rasulullah pernah sujud di kepalanya, diduduki oleh salah seorang putrinya sampai sujudnya lama. Kemudian Rasulullah pernah mempercepat sholat gara-gara di belakang ada suara bayi yang nangis. Karena Rasul kesian sama ibunya. Nah maka karena ini umur 0 sampai umur 7 harus sering-sering diajak bercanda. Guyon, diajak cerita, diajak seneng-seneng, diajak main ayun-ayun, diajak main seluncur, perosotan gitu ya. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11, membuat hati anak selalu gembira. Ini umur berapa Bu? 0 sampai 7. Membuat hati anak selalu gembira. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasul sujud dan Rasul rukuknya lama. Kenapa? Karena cucunya belum selesai mainan di situ. Maka walaupun sedang sholat, Rasul tetap kepingin mereka bahagia. Kenapa Bu? Karena hati-hati. Anak kecil itu, matanya itu kamera yang paling kuat untuk menyimpan memori. Nah, ketika memori yang terbangun di waktu kecil itu memori yang bahagia dengan orang tuanya, sampai tua dia tidak kepingin pisah sama orang tuanya. Kenapa? Senantiasa dibahagiakan. Sehingga kenangan-kenangan umur 0 sampai umur 7, itu kenangan yang menjadikan mereka senantiasa ingin kembali ke rumah ketika mereka kecil. Dan itu menjadikan anak senantiasa dekat dengan orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah sakit-sakitan tua renta. Kenapa? Karena memori yang terbentuk di hatinya, di pikirannya, ini orang tua yang menyenangkan untuk saya. Itu yang keberapa Bu? 11. Nah saya rasa 11 saja, karena yang 3 ini sesuatu yang terulang saja. Sesuatu yang terulang apa? Memberikan waktu yang cukup untuknya itu terulang seperti pengajak bercanda ya. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini mengenai pendidikan karakter Nabawiyah dari umur 0 sampai berapa? 7. Insya Allah pada waktu yang berikutnya kita akan bahas dari umur 7 sampai 14. Yaitu apa? Membentuk karakter secara akhlak. 0 sampai 7 bikin mereka main-main. Sing seneng-seneng aja ya. 7 sampai 14 didik apanya? Adab dan akhlaknya. Nah itu insya Allah nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan bertemu untuk yang berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.